Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Nah, di sini kami memilih Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sini kami dari kelompok 12 dan anggota dari kelompok kami adalah Roy Haranti Nafisah, Anda Uganda, Mustaqim, Muhammad Imam Rifai, dan Randy Waradika. Nah, untuk sebelum pembahasan pertama, latar belakang, perkenalkan. Nama saya Muhammad Imam Rifai, NIM 25020101089. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu Pancasila merupakan dasar negara, sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali langsung dari nilai-nilai sejarah serta adat istiadat leluhur. Namun saat ini Pancasila itu seringkali hanya dianggap simbol-simbol formal tanpa benar-benar dihayati adanya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam memasuki era globalisasi ini, tantangan sesungguhnya yang dihadapi bangsa ini semakin besar. Derasnya arus informasi membuat budaya asing ini cepat masuk ke Indonesia dan mempengaruhi generasi muda seperti remaja dan mahasiswa. Akibatnya, rasa cinta tanah air ini mulai memudar dan gaya hidup barat itu mulai dianggap normal dan modern kini lebih banyak ditiru ketimbang budaya asli Indonesia. Nah, disinilah Pancasila memegang peran krusial sebagai penyaring dampak negatif globalisasi agar bangsa kita tidak kehilangan moral jati dirinya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan solusi nyata seperti pendidikan karakter sejak dini, pemanfaatan media sosial untuk konten nasionalisme, serta penegakan hukum yang adil melalui materi Pancasila sebagai dasar negara ini. Kami ingin mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus modernisasi. Nah, lalu sebelum kita memasuki materi bahasan, di sini kami membawakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa makna, fungsi, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar NKRI. Yang kedua, kapan Pancasila resmi disahkan sebagai dasar NKRI dan kapan momentum krusial tantangan terhadap ideologi ini sering terjadi. Yang ketiga, siapa tokoh bangsa yang terlihat dalam perumusan Pancasila. Yang keempat, mengapa Pancasila ini dipilih sebagai dasar negara dan mengapa lain-lainnya mulai mengalami pergeseran di era globalisasi. Lalu yang kelima yaitu bagaimana tantangan nyata yang dihadapi Pancasila di era digital serta bagaimana strategi penerapan bagi generasi muda. Nah, di sini ada juga tujuan penulisan dari PPT ini yaitu memahami arti dan sejarah Pancasila untuk menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, mengetahui sejarah perumusan dan pengesahannya oleh para tokoh bangsa, mengidentifikasi masalah di era globalisasi untuk mengetahui penyebab kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, menganalisis dampak buruk penurunan nilai Pancasila, dan terakhir menemukan solusi nyata dan menegaskan alasan pemilihan judul. Nah, untuk yang terakhir yaitu manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini bagi penulis menambah wawasan baru, melatih kemampuan berpikir dan menulis. Dan manfaatnya bagi pembaca yaitu menjadi pengingat bersama bahwa Pancasila itu bukan sekedar hafalan pelajaran sekolah, melainkan pedoman hidup. Lalu memberikan ide solusi yang nyata, pembaca mendapatkan pandangan baru mengenai cara-cara sederhana yang bisa langsung dipraktikkan untuk menjaga nilai Pancasila. Lalu meningkatkan keadilan sosial. Nah, dari makalah ini kita dapat membuka mata pembaca mengenai bahaya yang mengancam persatuan negara jika nilai-nilai luhur bangsa ini mulai dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, dimulai dari rumusan masalah yang pertama, yakni makna, fungsi, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila memiliki peran yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, namun Pancasila juga menjadi landasan hukum dan filosofis yang mendasari konstitusi dan pemerintahan Indonesia. Semua hukum dan peraturan konstitusi harus sejalan dengan Pancasila.
Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan penting dalam tatanan politik, hukum, dan sosial Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah pijakan yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman di era globalisasi. Untuk penguat dan pelestari norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila masih eksis sampai dengan sekarang. Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa Pancasila adalah pedoman, landasan, dan sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan hingga arah dan tujuan negara. Pancasila dan kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sebagai sumber dasar nasional, berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang 1945. Jika Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Secara yuridis formal berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Norma yang merupakan dasar pembentukan konstitusi ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai status fundamental norma diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kesimpulannya, Pancasila sebagai filosofi Christ-like atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai stat fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Lanjut kita pembahasan kedua, yaitu pada saat Pancasila resmi disahkan dan kapan momentum krusial tantangannya. Pancasila ini tidak lahir secara instan, melainkan melewati proses yang sangat panjang dari para tokoh pendiri bangsa. Sejarahnya itu dimulai dari sidang BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh utama Muhammad Yasin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Istilah Pancasila sendiri pertama kali dicelutuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 setelah melalui perumusan ulang oleh Panitia 9. Pancasila ini akhirnya resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan. Sejak resmi disahkan, perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini terus diuji berbagai tantangan dari era masa-masa. Era demokrasi liberal 1950 hingga 59, Pancasila ini seringkali menjadi bahan perdebatan politik karena banyaknya partai yang egois membawa asas golongan masing-masing. Lalu demokrasi terpemimpin 1959 hingga 65, terjadi tarik-menarik ideologi lewat konsep Nasakom yang puncaknya memicu pemberontakan G30 SPKI sebagai upaya mengganti ideologi negara. Lalu era Orde Baru 1966 hingga 98, Pancasila ini dijadikan asas tunggal, namun sayang ditafsirkan secara sepihak dan monolitik hanya untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Terakhir era reformasi hingga sekarang, tantangannya itu berubah menjadi gempuran globalisasi, radikalisme, penyebaran hoaks, serta polarisasi sosial di masyarakat. Pancasila ini akhirnya itu jadi diri bangsa yang inklusif dan terbuka. Menjaga mengamalkan Pancasila ini adalah tugas kita bersama agar Indonesia tetap bersatu, berdaulat, dan tidak kehilangan arah di tengah arus modernisasi. Lanjut di pembahasan ketiga, yaitu
Siapa saja tokoh bangsa terlibat dalam perumusan Pancasila? Nah, secara istilah Pancasila ini dari bahasa Sanskerta yaitu Panca berarti 5 dan Sila itu berarti dasar. Nah, untuk nama pertama kali ini dituliskan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 45. Sebelum mencapai kesepakatan mengenai nama dan rumusan final, terdapat proses diskusi dinamis yang melalui pemaparan gagasan tiga tokoh pergerakan nasional mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Yang pertama itu Mr. Muhammad Yani tahun 1945, Profesor Dr. Supomo tanggal 31 1945, lalu Insinyur Soekarno tahun 1 Juni 1945. Nah, dalam pidatonya Insinyur Soekarno itu menjelaskan bahwa Pancasila memiliki 5 prinsip tersebut dirasa terlalu panjang. Rumusan diperas menjadi Trisila yang mencakup sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Lebih lanjut, apabila konsep Trisila yang masih ingin disederhanakan, rumusan tersebut masih dapat diringkas menjadi satu prinsip tunggal yaitu Ekasila yang berarti gotong royong. Rangkaian pemikiran dari para tokoh inilah yang menjadikan landasan utama dalam pembentukan dasar negara Republik Indonesia. Nah, masuk di pembahasan keempat yaitu Pancasila dipilih sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilainya mulai mengalami pergeseran. Nah, Pancasila ini dipilih sebagai dasar negara karena nilai-nilainya itu digali langsung dari adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara. Nah, para pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila sebagai pondasi yang kuat untuk menyatukan keberagaman suku budaya dan agama di Indonesia. Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang inklusif, yaitu tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama ataupun negara sekuler. Secara hukum, Pancasila ini berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga peraturan undang-undang Indonesia ini wajib sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Namun penerapan nilai Pancasila pada saat ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi yang tidak terbatas, mempermudah masuknya budaya asing seperti gaya hidup individualis dan konsumerisme. Kondisi tersebut itu diperparah oleh lemahnya pengawasan moral dan metode pembelajaran Pancasila yang cenderung kaku karena hanya berfokus pada teori. Akibatnya, masyarakat itu menjadi rentan terpengaruh oleh berita bohong, ujaran kebencian di media sosial, hingga paham radikal yang memicu perpecahan. Kesimpulannya, jika dampak negatif dari pengaruh asing tidak disaring dengan bijak, Pancasila ini dikhawatirkan hanya akan menjadi sejarah tanpa makna. Oleh karena itu, tantangan utama saat ini adalah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kembali moral bangsa melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Randy Waradika dari kelompok 12 Pendidikan Pancasila. Saya akan membahas poin nomor 5 yaitu tantangan nyata yang dihadapi Pancasila di era digital serta bagaimana strategi penerapan bagi generasi muda. Era digital membawa keterbukaan arus informasi tanpa batas yang menimbulkan berbagai tantangan nyata bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Di ruang cyber, maraknya penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian berbasis sara, dan fenomena perundungan digital, cyberbullying, menjadi ancaman serius yang dapat memecah belah persatuan serta merusak iklim demokrasi. Selain itu, ruang digital juga kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan paham radikal dan intoleransi. Algoritma media sosial bahkan turut mendorong budaya pamer kekayaan atau flexing yang memicu sifat individualis sehingga menjauhkan generasi muda dari moralitas, etika, dan semangat gotong royong. Untuk menghadapi tantangan tersebut, internalisasi nilai Pancasila tidak dapat lagi dilakukan melalui metode doktrinasi yang kaku. Diperlukan strategi yang adaptif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman guna mendekati generasi muda. Salah satu langkah utamanya adalah membumikan nilai-nilai kebangsaan melalui konten kreatif di platform digital seperti pembuatan video pendek, siniar podcast, atau media visual yang menarik. Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan kurikulum literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu menyaring informasi secara bijak sebelum membagikannya. Selain aspek edukasi, strategi penerapan Pancasila juga perlu diarahkan pada aksi nyata dan pemanfaatan teknologi secara interaktif. Generasi muda dapat didorong untuk melakukan aktivisme sosial digital seperti penggalangan dana daring,
untuk korban bencana atau kampanye peduli lingkungan. Di sisi lain, metode pembelajaran dapat dikembangkan melalui sistem gamifikasi, yaitu pembuatan aplikasi, permainan atau kuis interaktif bertema sejarah dan nilai kebangsaan. Melalui pendekatan yang inovatif ini, Pancasila dapat tetap teguh berdiri sebagai jati diri bangsa yang inklusif di era modern. Pada poin kesimpulan, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan mengenai eksistensi Pancasila dari aspek historis hingga era modern, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut. 1. Fondasi yuridis dan filosofis yang kuat. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilainya bukan sekedar teks formal, melainkan kristalisasi dari pandangan hidup, fungsi dan kepribadian asli bangsa yang digali langsung oleh para tokoh pendiri bangsa, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Prof. Dr. Supomo. 2. Teruji oleh sejarah. Sejak disahkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Pancasila terbukti menjadi titik temu yang paling logis bagi keberagaman bangsa. Pancasila memiliki daya tahan, resiliensi yang luar biasa dalam melewati berbagai momentum krusial. Mulai dari ancaman pemberontakan ideologi komunisme dan radikalisme fisik di masa lalu, hingga penetrasi ideologi transnasional saat ini. 3. Pergeseran medan tantangan. Di era globalisasi dan transformasi digital, tantangan terhadap Pancasila telah bermutasi. Rongrongan tidak lagi datang dalam bentuk gerakan separatis bersenjata, melainkan melalui perang pemikiran atau Gawul Fikri. Gaswul Fikri maksud saya. Di ruang cyber, nilai-nilai luar seperti individualisme, konsumerisme, berita bohong hoax, dan degradasi etika netizen secara perlahan mengikis sendi-sendi gotong royong dan kemanusiaan. 4. Urgensi relevansi bagi generasi muda. Agar Pancasila tidak kehilangan taringnya, strategi penerapannya wajib dan bertransformasi. Generasi muda selaku pemegang estafet bangsa memerlukan pendekatan yang adaptif lewat penguatan literasi digital, pemanfaatan konten kreatif di media sosial, serta aktivitas sosial nyata yang berbasis teknologi. Pancasila bukanlah artefak sejarah yang kaku dan hanya relevan di masa lalu. Ia adalah sebuah ideologi terbuka yang dinamis, yang mampu melintasi zaman tanpa kehilangan esensi luhurnya. Menghadapi masa depan yang didominasi oleh kecerdasan buatan dan derasnya arus informasi digital, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan arah. Ruang digital tidak boleh dibiarkan kosong dari nilai-nilai moral. Oleh karena itu, membumikan Pancasila di kalangan generasi muda saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Pancasila harus ditransformasikan dari sekedar hafalan materi di bangku sekolah menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle, etika berkomunitas, dan jangkar moralitas di ruang cyber. Ketika generasi muda mampu mengintegrasikan kecakapan teknologi dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka Pancasila akan tetap tegak berdiri. Pancasila akan terus hidup bukan sebagai lambang negara, tetapi sebagai roh yang menuntun setiap ketukan jari dan langkah konkret generasi penerus menuju visi besar Indonesia. Demikian presentasi dari kami kelompok 12. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.